Lidah buaya. Saya yakin banyak dari kita yang punya tanaman ini di rumah. Atau paling nggak pernah deh pakai gelnya buat ademin kulit yang kebakar matahari. Tapi, tahu nggak sih? Di balik reputasinya yang sederhana itu, ternyata ada cerita yang jauh lebih besar. Oke, yuk kita bedah tuntas soal ini. Lidah buaya ini kan sering banget ya disebut sebagai tanaman ajaib. Katanya bisa nyembuhin apa aja. Tapi, beneran nggak sih apa klaim-klaim itu ada buktinya? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba pisahin mana mitos, mana fakta. Kita lihat apa kata sains, dan yang paling penting, gimana cara pakainya biar aman. Oke, pertama-tama, mari kita cari tahu dulu kenapa sih tanaman ini bisa sampai dapat julukan sehebat itu. Ternyata, sejarah penggunaannya itu panjang dan beragam banget. Sampai-sampai hampir semua keluhan yang bisa kita bayangin pernah dicoba diobatin pakai lidah buaya. Dan kekuatannya itu datang dari sini. Lebih dari 75 komponen aktif yang sudah berhasil diidentifikasi. Coba bayangin, di dalam satu tanaman ada vitamin, mineral, enzim, asam amino. Wah, daftarnya panjang banget. Jadi ini bukan sekedar gel bening biasa, tapi ibaratnya gudang nutrisi. Nah, karena nutrisinya sebanyak itu, daftar manfaat yang diklaim juga jadi panjang banget. Mulai dari masalah kulit kayak jerawat dan psoriasis, sampai masalah internal seperti sembelit, asam lambung, bahkan katanya bisa bantu penderita diabetes. Nggak heran kan kalau dari zaman dulu, orang bilang tanaman ini bagus untuk segalanya. Oke, klaimnya banyak banget. Sekarang yuk kita lihat buktinya. Biar gampang, kita akan bagi jadi dua jalur utama. Gimana lidah buaya ini bekerja di dalam tubuh kita, dan gimana cara kerjanya kalau dipakai di luar tubuh. Jadi, lidah buaya ini punya dua cara kerja utama. Kalau dari dalam, fokusnya itu ke sistem pencernaan dan peradangan. Sementara kalau dari luar, tujuannya lebih ke hidrasi dan penyembuhan kulit. Dua pendekatan yang beda banget dari satu tanaman yang sama. Keren ya? Kalau untuk kesehatan internal, manfaatnya ini cukup mengesankan loh. Lidah buaya itu bisa bantu melapisi dinding lambung, jadi rasanya menenangkan banget buat penderita MAH atau GERD. Sifat antiinflamasinya juga membantu di seluruh sistem pencernaan. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan potensinya dalam membantu menurunkan kadar gula darah. Nah, kalau untuk penggunaan luar, ini dia nih manfaat yang paling kita kenal. Sifatnya yang melembabkan sekaligus antimikroba itu bagus banget untuk kulit. Mulai dari menenangkan luka bakar sampai melawan jerawat. Gelnya juga bagus loh buat kulit kepala, bisa bantu atasi ketombe dan menutrisi akar rambut. Sekarang kita sampai pada salah satu komponennya yang paling kuat, namanya anthraquinone. Senyawa ini adanya di getah kuning atau lateks tanamannya. Nah, merekalah ini yang punya efek pencahar yang sangat kuat, makanya lidah buaya bisa efektif untuk sembelit. Tapi justru karena kuat, kita harus waspada. Dan ini dia poin krusialnya. Karena adanya anthraquinone tadi, konsumsi yang berlebihan atau kalau cara ngolahnya salah, bisa banget menyebabkan masalah pencernaan kayak diare dan kram. Ini sekaligus jadi pengingat betapa pentingnya tahu cara mengolah lidah buaya dengan benar. Jadi gimana dong caranya? Biar kita bisa dapat semua manfaat baiknya tanpa efek samping yang nggak enak itu? Kuncinya ada di cara persiapan. Bagian ini penting banget, terutama kalau Anda mau coba konsumsi lidah buaya segar yang diolah sendiri di rumah. Biar saya perjelas dan tegaskan sekali lagi ya, getah kuning yang rasanya pahit itu tidak untuk dikonsumsi. Bagian inilah yang isinya anthraquinone pekat yang bisa bikin iritasi dan sakit perut. Jadi, tujuan utama kita adalah membuang getah ini sampai benar-benar bersih dan cuma menyisakan gel bening di dalamnya. Dan ini dia cara amannya. Cuma 4 langkah sederhana kok. Pertama, tiriskan dulu getah kuningnya. Kedua, cuci bersih lalu kupas kulitnya hati-hati. Ketiga, potong-potong gelnya jadi bentuk dadu, terus rendam. Dan terakhir, ini penting, bilas lalu ulangi lagi perendamannya. Proses rendam 2 kali ini krusial banget buat mastiin sisa getah yang pahit benar-benar hilang. Lidah buaya ini memang tanaman yang hebat, tapi bukan berarti bebas risiko sama sekali. Sama seperti herbal lainnya, penting banget buat kita untuk paham batasannya dan tahu siapa saja yang harus lebih berhati-hati. Perlu diingat ya, bahkan gel yang sudah kita bersihkan dengan benar pun masih bisa menimbulkan reaksi pada sebagian orang, apalagi yang punya sistem pencernaan sensitif. Jadi tipsnya, selalu mulai dengan porsi kecil dulu buat lihat gimana reaksi tubuh kita. Nah, ini juga penting banget untuk dicatat, siapa saja yang harus sangat hati-hati atau bahkan sebaiknya menghindari konsumsi lidah buaya. Ini termasuk ibu hamil dan menyusui, anak-anak, serta orang dengan kondisi medis tertentu atau yang mau operasi. Mereka semua perlu konsultasi dulu ke dokter. Interaksi dengan obat-obatan terutama untuk diabetes dan jantung itu juga resiko yang nyata.
Kutipan dari Dr. Eric Berg ini ngasih perspektif yang bagus banget. Lidah buaya itu bisa jadi alat yang sangat berguna untuk meredakan gejala, misalnya pas kulit terbakar atau pencernaan lagi nggak enak. Tapi, dia nggak bisa menggantikan kebutuhan untuk mengatasi akar masalahnya, yang seringkali ya berhubungan sama pola makan dan gaya hidup kita. Jadi, kesimpulannya apa? Lidah buaya itu tanaman yang luar biasa kuat dengan manfaat yang nyata, tapi dia bukan pil ajaib. Kuncinya adalah pemahaman, tahu manfaatnya, tahu risikonya, dan yang terpenting, tahu cara mengolahnya dengan benar. Dengan bekal pengetahuan ini, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana Anda akan menggunakan tanaman ini secara bijak?